Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rahayu. Salam sejahtera rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam dunia. Salam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia kita bersama dengan saya dan aparagus, para kiai, para banser, NU, Ansor, rakyat Indonesia dan jamaah maupun dari pondok pesantren Gubug. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ini dapat rahmat dan hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Malam ini, detik ini, sebetulnya kita ini tentang ilmu. Ilmu ini kalau diterapkan karena mahal. Kenapa di beat? Karena kalau kita gampang di beat, apakah kita sanggup membelinya dunia dan akhiratnya? Saya aja menjalankan ibarat tidak mengenal apapun, apalagi kita membeat. Membeat itu satu tanggung jawab per huruf. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau direca itu berapa huruf? 19. Berarti 20 dengan yang gitu. membacanya. Ya kan? Nggih. Nah 19 sama membacanya berapa? 20. 20. Nah, kosong itu berarti dunia. Nggih. Yang kedua orang tua. Terus kedua antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa. terus langit dan bumi serba dua. Apakah kita sanggup? Robbana qul inna rahmatan ilmu makali inna kalimah ilmu. Makanya adanya mursyid, adanya ulama, adanya wali, adanya sahabat, adanya imam seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, semua wali-walinya Allah dan sampai kepada nabi pertama sampai nabi terakhir. Itu tanggung jawabnya abot dan berat. Gitu. Melangkah kita harus bismillah, pulang pun alhamdulillah. Itu berat kita ini, nggak sembrono. Karena di sini ada makom juga kesaksian. Kita masa kita ngobrol dengan bohong, dosa. Nah, kita ilmu sudah dikasih ilmu oleh guru-guru. Kita pengen mengenal ilmu, berarti harus mengenal orang tua. Begitu kita lahir ke alam dunia, dijaga oleh bapak batin, ibu batin. Ya, nah kalau kita sudah mengetahui kita ini dihidupkan, dimatikan, apakah kita ini tanggung jawab? Biarpun itu ilmunya, wah pandai semua, kaya raya segala, tetap mati. Ya, kita ini harus bisa menyadari seorang ulama ini untuk meluruskan, mengajarkan kiri dan kanan. Hayo kita bareng-bareng sesuai dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, kalau kita hanya untuk bring sana bring sini, tidak tanggung jawab, kosongan berarti dunia ini. Saya ini 40 tahun, mati geninya pun nggak karuan. Sampai saya, waduh, bukan di ini, gilanya aja 3 tahun saya teranjang bulat. Bukan teranjang bulat itu, di luar atau enggak. Di hutan, di dekat laut. Enggak aneh-aneh. Ilmu itu enggak semudah. Guru ngasih ilmu itu ternyata bisa ditransfer. Bukan istilahnya, di beat ini. Enggak. Berat loh. Kalau kita cerita masalah ilmu. Kalau kita sanad,
Kalau kita benar-benar mau dipakai. Kalau nggak dipakai sanad, biarpun sampai sanad kepada Rasulullah, ilmunya nggak dipakai, nyampe enggak? Nggak nyampe, betul nggak? Nah, kita tahu guru dari siapa? Ya dari orang tua, dititipkan ke suatu pondok atau ke satu orang punya ilmu. Kan gitu. Nah, sekarang diri kita ini jangan sekali-kali lah kita ini, diri saya pribadi ini sombong, takabur, paling hebat. Nggak ada yang hebat. Kok bisa begitu? Kamu sebentar lagi tidur, berarti meninggalkan urusan dunia, urusan rokok, makan segala macam, dipakai tidur. Betul nggak? Nggak ingat apa-apa. Begitu bangun, siapa yang membangunin? Ya kan? Siapa yang menidurkan, siapa yang membangunkan. Ilmu pun gitu. Kalau ilmu dipakai, dibagikan, insya Allah itu barokah. Dijaga oleh malaikat, dijaga oleh para nabi, para sahabat, para wali. Semua dijaga karena kita benar-benar sanad yang dipakai, sanad ilmu. Kalau kita ilmu nggak dipakai, ya untuk kesana kesini ya percuma. Lebih baik kita duduk. Duduk pun ada ilmunya. Kita kerja pun ada ilmunya. Semua ternyata ada ilmunya. Tinggal kitanya disyukuri, dinikmati. Nah, saya dikasih ilmu, terus dibeat. Apakah nanti santri atau penerus saya atau anak saya dibeat sama saya? Apakah sanggup? Nggak sanggup, anak saya aja. Dan saya juga dinamakan Pondok Unik ini nggak sembrono. Ya tirakat dulu. Di mana? Di makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Baghdad. Jadi nggak sembrono. Kasih sayang, segala cinta itu ternyata ini Allah itu menciptakan bumi dan langit dan pengisinya. Kita harus betul-betul cinta. Jangan sekali-kali bermusuhan. Kita bermusuhan ke diri kita aja, kadang-kadang diri kita, badan kita, hati kita, ruh kita kadang-kadang bertengkar. Apalagi sama sesama manusia. Cobalah kita menyadari. Makanya di situ ada istighfar, ada bersolawat, ya, ada sholat, ada zakat. Semua tinggal kita ini yakin atau tidak. Nah, kalau kita masalah para wali atau wali kutub, ya itu sudah ditulis. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ampel, wali-walinya Allah itu kan wali kutub. Yang sejamannya mereka-mereka yang sudah menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita ini nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, belum tentu kita ini diakui wali, diakui oleh guru, atau oleh dikatakan oleh Rasulullah. Karena ini di kita masih bocah angon, nggak tahu apa-apa. Ya, makan pun masih dihuap. Kenapa makan masih dihuap? Loh iya masih dihuap. Oh saya pengen makan, tolong di WA atau gimana minta, masih dihuap. Tapi kalau zaman dulu mau makan tuh tawajuh dulu, tirakat dulu, menghadap kiblatullah, kiblatnya Allah. Waduh, enak nemenan. Nah sekarang mah kalau pengen makan, udah nanti lewat WA aja. Nah, oh tinggal belanja sana sini. Kalau biyen soro jalan kaki loh, nyeker. Sekarang sedikit aja naik sepeda motor. Ya, loh kenapa sana saya naik mobil? Nah, bukan mobil saya kok, pinjam saya. Lihat itu STNK-nya pun. Kalau nama saya berarti punya saya. Ini STNK-nya punya orangnya. Berarti saya pinjam. Uang dari mana? Saya orang kere kok. Paling terkaya atau paling termiskin di dunia ya saya. Beda sama penjenengan sawah di mana-mana. Kalau saya boro-boro, sawahnya cuma lihat toh, kan gitu. Nah, iya. Nah, iya saya emang nggak punya apa-apa. Harta, raga, nyawa kepunyaan siapa? Semua kepunyaan Allah. Kembali kepada Allah. Makanya lihat makom ini. Ini satu gambaran. Makanya kata yang seorang wali, seorang ulama
Robbana quli inna rahmatan lakal yamad dunya amma kali inna kalimad dunya. Ini kita ini contoh, nanti kita ini bakal begini. Coba kita menyadari. Sudahlah. Kalau wah saya akan berdebat, banyak bertanya, ya sudah dikasih tahu. Kamu berguru ke ini, sok teruskan gurumu. Guru ini teruskan, tinggal merekeskan. Kenapa direkeskan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah selamatkan ini semua murid disatukan. Kan sama. Di sana Bismillah, di sini Bismillah. Di Arab Saudi ya Bismillah, di sini Bismillah. Sama aja. Ya. Yang penting keikhlasan, keriduan karena Allah. Karena Allah. Jangan saling membenci, insya Allah. Ini kiai ini sama kiai muda disatukan. Yi, jadi langsung yi. Kenapa yi? Yi itu kan untuk menyatukan biar bersatu. Enggak pakia-kia. Karena disebut amanah. Nah insya Allah saya yakin bangkitlah sekarang ini supaya ada pondok pesantren amanahnya abahnya. Nah ini kita betul-betul dibukakan. Ini ahli kitab, ini ahli kitab. Masalah keilmuan kan ada guru-gurunya. Jangan sampai membenci pindah baju, pindah tempat. Pada ada guru yang baru, jangan. Guru siapapun itu guru kita dimanapun sama. Ya, yang penting kita jangan membenci. Marilah kita doakan seorang guru, seorang guru ini. Akhirnya tentang saya dengan Gusmi, Gustur, Gus Maksum, ya saya harus diceritakan. Barangnya mahal, lebih baik nggak kelihatan daripada kelihatan. Sallu ala Muhammad. Berarti kalau saya mau ngomong, akhirnya saya bisa nagih ke NU. Ya, benar nggak? Bisa nagih saya. Keberanian, kecintaan sampai saya naruhkan nyawa. Kan gitu. Sudahlah, yang penting sekarang bagaimana Indonesia ini sehat jasmani dan rohani. Rukun, damai, persatuan dan kesatuan. Pegang erat Pancasila merah putih NKRI sesuai dengan pencetusnya ulama-ulama. Nggak ada lagi. Kita apa? Ahli nyangkut ya nyangkut, ahli pabrik ya pabrik, ahli ngajar ya ngajar. Semua ada ahli tapi bersatu. Ya. Tidurnya sama nggak? Sama. Nasinya sama nggak? Sama. Nabinya sama nggak? Sama. Apa yang dipikirkan? Lah iya, benar nggak Gus? Benar nggak? Apa? Kita ini bakal sarkup, sarjana kuburan, bakal mati. Biarlah situ mah nggak usah ikut-ikutan. Biar saya jadi tumbalnya. Tumbalnya Pancasila ini saya. Tumbalnya dunia ini saya. Daripada rakyat tenggelam, lebih baik saya yang tenggelam. Mau apa yang dipikirkan? Baru ketemu kok. Masa saya harus laporan, ngedoakan semua harus laporan. Ya rugi saya. Ya. Kita mau mendoakan nggak usah banyak pakai wawancara. Saya mendoakan gini. Sodako saya sekian ini. Loh masa urusan ke Gusti Allah dihitung? Kita kalau hitungan dengan Gusti Allah nggak ada apa-apanya, betul nggak? Betul atau tidak? Betul. Dikasih aja napas itu hitungnya berapa per detik, per menit, per jam. Sekarang gini aja, mari kita matematika hitungan langit. Malaikat maut menyabut 24 jam berapa ratus juta. Ayo, nggak usah berdebat atau yang bukan-bukan. Kita membukakan itu aja, terus melahirkan sedunia. Per 24 jam berapa itu mengeluarkan bayi per detik, per menit, per jam. Sampai kebersamaan, ada yang kembar, ada yang meninggal, ada yang hidup, itu coba dihitung. Matematika disebut matematika langit lah. Jangan takut, jangan tanggung ngaji dengan sama saya. Bukan saya merasa sombong. Kalau diutarakan, nangis kata saya juga. Yang penting sekarang mah, waktu ibadah, waktu kerja. Sambil kerja, sambil sila. Ya, sambil sila, sambil doa. Kan sudah. Ya, malam kayak maling, siang kayak maling. Ya, malam kayak maling, siang kayak musafir. Kan gitu. Kok malam kayak maling? Ya kita sholat tahajud kok maling. Nggak ingat siapa saya wudhu. Bari luak liat, bari takut. Kan takut ya kalau sholat malam. Nggak ada siapa, takut ada yang noel kan. Ya.
Nggak mungkin genarwo kan, nafsu sendiri, takut sendiri kan gitu. Makanya kita kembalikan kepada Allah. Mau apa sih? Pondok pesantren yang dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia bersatu. Amin. Ya, apa ragusnya atau kiainya berani terjun ke lapangan. Mari kita bersama doa bersama. Amin. Hall apa? Hall Pancasila. Wis gitu. Mendoakan semua. Hall dunia. Wis gitu. Amin. Semua didoakan. Beres ya sudah sukses. Penyakit pun kalau kebersamaan kabur itu penyakit. Didatangkan ada, di nggak ada kan nggak ada. Karena apa? Kun payakun. Ya. Nggih. Tadinya ada, terus tidak ada. Ya gitu. Sinetronnya Gusti Allah. Ya. Makanya kalau kita ngaji jeung Gusti Allah kabur tah. Karena apa? Takut semua pun, apalagi dengan malaikat. Kita nyoting jurig-jurig atau jin atau apa bisa disoting. Coba kita soting malaikat lagi nyabut nyawa. Coba disoting, dimasukin TV. Wah. Kabur tah. Mungkin begitu nyoting, yang nyotingnya modar. Isdet. Kata malaikat mau teh, "Lah segede kali ya." Fuck kadinya manfaat. Oh, ngeri langsung dicabut itu. Karena apa? Maqul inna kaliyama fi Allah. Ya. Gitu. Makanya mudah-mudahan desa di sini tuh kalau ada yang meninggal nggak usah nyari kain kapan sekarang, dijamin sama ulama atau kiai kampung atau sama dusun atau kepala desa maupun sesepuh-sesepuh. Ini ada yang meninggal, nggak usah nih kain kafannya, nih ininya nggak usah. Wah ini diwawarkan, nggak usah, kita kebersamaan, ganteng. Ya, udah, insya Allah disitulah kerukunan, kedamaian, kebarokahan. Insya Allah, saya mau ini kepada Banser dari Sabang sampai Merauke, tolong diadakan pos kamling. Jadi Banser dari RT, RW, Lurah, Camat itu atau sampai Bupati, sampai Wali Kota, Gubernur, Banser itu harus kerjasama bareng-bareng menjaga keseluruhan. Nggak usah pakai seragam, bareng-bareng kebersamaan. Ya, jangan nunggu kiai aja. Kiai mah nggak usah ditunggu. Kiai mah harus berani. Ya, Betul. karena ke kiai, Betul. panutan umat, umat pun harus panutan kiai. Kenapa? Harus dijaga itu umatnya oleh kiai. Bukan kiai yang dijaga, enggak. Kiai itu harus menjaga Umat. harus menyelamatkan Umat. Nah, Banser itu se-Indonesia atau membantu ke sini kepada masyarakat segala. Takut ada yang meninggal, takut ada yang sakit. Ya, takut itu kan kebersamaan. Karena Banser ini paling depan. Kan belum ada ya? Belum. Mudah-mudahan dipakai ini. Amin. Nah, insya Allah. Bukan saya promosi, enggak. Oh, saya ada kepentingan politik, tidak. Oh, kepentingan pengen jadi ketua PBNU, enggak. Saya enggak pengen apa-apa. Pengen rakyat yang paling bawah saya. Saya hidup dari rakyat. Karena saya rakyat biasa kok. Pondoknya pun, wah, enggak seperti pondok besar-besar. Unik pondoknya, enggak ada apa-apanya. Gitu. Pondok yang paling, wah, kecil. Nggak punya apa-apa saya. Yang penting semua barokah. Amin. Persatuan dan kesatuan. Amin ya Allah. Tolong menolong. Mari kita jaga bersama antara umaroh, ulama, suku-suku, budaya, ya, lintas agama, terus budayanya, tokoh-tokoh agama, lintas agama maupun rakyat-rakyat, mahasiswa, mahasiswi kerjasama. Wah, ulamanya kerjasama. Wah, begini. Sudah Indonesia hidup kembali. Ya, insya Allah. Angkatan darat, udara, laut, polisi bersatu menjaga negara Republik Indonesia. Luar biasa. Didukung oleh rakyat, kebersamaan. Wah, luar biasa. Nggak ada ibarat desa tertinggal. Karena kebersamaan. Ya, merukunkan. Insya Allah barokah. Itu aja, saya nggak panjang lebar. Bukan saya keliling-keliling itu pengen jadi terkenal, pengen wah segala macam, enggak.
nggak pengen apa-apa saya. Makan pun nggak minta ke sini kok. Ya, minum Gus, saya minta kopi enggak. Gus minta rokok enggak. Rokok membawa sendiri kan. Maaf Gus, bukan saya nyindir. Saya itu apa adanya. Yang penting masyarakat ini barokah. Dimudahkan rezekinya, dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Nah, kita mah kiai kampung. Ya. Ya. Mari kita gotong royong kebersamaan, insya Allah barokah. Kalau saya harus mengutarakan Gusmi, Gus Dur, Gus Maksum, percuma, itu kan Rusia. Betul. Saya harus mengeluarkan Rusia, pengen terkena, enggak. Mungkin pala putranya enggak kena dengan saya. Ya, Betul. ibarat putra saya pun sama putranya tokoh-tokoh ini enggak kena. Dan enggak dikenakan, karena Rusia. Ya, kalau dari ilmuwan tuh hostul host, hoastul hoas. Gitu betul? Nggih. Harganya mahal, enggak murah. Masa saya ke muridnya, saya teman saya gini-gini, nggak mungkin. Kecuali kalau SD, SMP, SMA. Kalau ini mah nggak ada REAU nih, khusus pil khusus. Ya, ngobrolnya pun nggak ngobrol. Kamu begini, Gus, enggak. Kopi ke kopi, kembali merokok gini. Nggak ada, ngobrol gimana, enggak. Itu orang-orang khusus pil khusus. Apalagi tangan piknik ya Bang. Wah, ngobrol-ngobrol tangan piknik, wah bahaya itu. Gus Elias tuh. Yang penting semua semangat, nggih. Amin. Yang penting saya bisa istiqomah juga di sini. Amin. Tapi istiqomah saya di sini, ya Gus pun harus bareng-bareng semua. Ya, sama-sama bareng-bareng. Bukan saya mau merebut, enggak. Supaya ini hidup kembali. Amin. Hidup kembali itu amanahnya abahnya. Kalau sudah hidup kembali ya tinggal sama saya. Masa yang di ini saya terus. Ya maaf, biar mikir sendiri. Mikir dikir. Ya. Ya apa? Sekarang nggak usah liar, sok. Ini penuhi opini. Ya, insya Allah barokah. Amin. Itu aja. Saya nggak panjang lebar. Yang penting sebangsa dan setanah air kita tetap semangat. Tetap setia. Jadi saya mah biar jadi pelayannya rakyat lah. Ya. Ini saya jadi pelayannya rakyat, nggak apa-apa. Terima kasih Abah. Insya Allah. Mau layanin Apa-apa, kita ini. nyawa tah. Makanya saya di depan Panglima, di depan Kapolri atau Wakapolri, biar saya jadi tumbalnya Pancasila. Ini orangnya. Kenapa kok dikorbankan? Ya malu saya oleh para pahlawan Indonesia. Ya malu dengan ulama-ulama. Saya bisa ngobrol gini, bisa ngopi bareng, bisa ngopi kayak santri. Coba dulu, ya zaman perang. Mau kencing pun langsung ditembak. Dulu zamannya Bung Tomo, sekarang zamannya Bang Gufron. Nah iya. Dulu, wah Bung Tomo paling depan, sekarang Bung Gufron. Nah iya, wes. Saya mah bukan wali. Wali itu harus sekolah wali. Ya. Saya memang orang biasa, bocah angon tuh tiap hari ngarit. Tiap hari ngarit saya di sana untuk ngasih makan ingon-ingon gitu. Jadi saya ini seorang wali. Wali itu harus tanggung jawab. Saya tanggung jawab apa? Istri aja kalah labur. Kalah labur. Makanya kita ingatlah, yang penting kita istiqomah. Ya, lihat Jenderal Sudirman, perjuangannya. Dulu Jenderal Sudirman, sekarang Iu Sugirman. Sugih nggak kauman. Lah iyalah. Lah iya, saya mah apa adanya sih. Apa? Dan saya mah orang biasa ya. Yang penting kita semangat semua. Saya nitip kedua Gus, terus saudaranya ada ya di sana. Ya nitip kita bareng-bareng, sauyunan, sairama, senada, jangan pakia-kia, baca bismillah sama-sama, punya istri pun sama-sama, cuman beda kamar, beda rumah. Assalamualaikum Muhammad, benar nggak? Tapi tetap darah itu adik kakak. Tapi kita jangan sampai bertengkar, segala pun harus musyawarah tabayun. Insya Allah barokah. Saya juga punya kakak, punya adik. Kalau kakaknya diajak
tabayun ya tinggal doakan aja. Nanti juga suatu saat bisa sadar. Ya, insya Allah barokah lah. Ya, Amin. Ya gitu aja dari saya. Mohon maaf lahir batin saya. Bukan semata-mata saya meluhurkan atau yang penting kita ini sumrah diri. La haula wala quwata. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Yang penting kita istiqomah. Ya, kasih sayang kedua orang tua, doakan semua insya Allah barokah. Nah gitu karena saya ini mau perjalanan lagi, kita saling doa, mudah-mudahan kampung ini, desa ini, masyarakat sini, dan daerah Jawa Tengah ini penuh hikmah dan barokah, selamat dunia wal akhirat. Gitu aja, mudah-mudahan penyakit hilang, musibah bencana apapun nggak ada lah. Amin. Yang penting yang ada barokah. Ya, Amin. ya gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Rahayu. Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Dan salam dunia. Dan salam dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam jiwa. Rindu Gufron. Saya jadi pertanyaan mengkonfirmasi kalau pendiri pun Gus Sahel tadi yakin mengkonfirmasi tentang perjalanan pun Gus Sahel membawa anak